Tuhan menjadi sebuah doa untuk setiap keluarga. Tanpa penyertaan Tuhan, tanpa berkat dari Tuhan, kami tidak mampu menghadapi ujian, pencobaan, kesulitan, bahkan penderitaan, bahkan mungkin kedukaan, kehilangan yang kami alami. Namun kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai perjalanan rohani kami dan hidup kami. Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Genggamlah tangan kami Tuhan. Kami begitu lemah. Kami butuh anugerah dan kekuatan Tuhan dari sehari ke sehari. Menjadi orang tua di zaman kini tidak mudah. Anak-anak kami seringkali bertanya pertanyaan yang sulit yang kami harus hati-hati menjawabnya. Atau anak kami seringkali diam, tidak banyak bicara dan komunikasi, entah bagaimana kami harus meresponi. Atau ada kalanya anak kami bertumbuh menjadi remaja, berbeda dengan waktu mereka masih kecil. Mereka sering kali mengeluarkan kata-kata yang melukai kami sebagai orang tua. Kami mengajarkan sopan santun, etika yang baik. Namun sering kali pengaruh di luar sana membuat anak-anak kami berubah. Tuhan Yesus, Engkau gembala yang baik. Tolonglah setiap kami yang menjadi orang tua, bahkan yang menjadi anak, supaya kami menyadari hormat pada orang tua adalah perintah Tuhan. Sekalipun orang tua kami penuh dengan kelemahan, pernah melukai kami, tapi kami mau belajar mengampuni. Bagi kami yang sedang memikirkan masa depan, memikirkan teman hidup, kadang-kali bertanya dan mungkin saat ini ada keraguan dalam hati kami. Namun kiranya Tuhan menghibur mereka yang sedang di dalam keraguan dan penantian jawaban dari Tuhan, supaya mereka tetap beriman kepada Engkau Tuhan Yesus, Gembala yang baik. Berkatilah pemberitaan firman-Mu pada pagi ini. Sentuhlah kami dengan kebenaran-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang penuh kelemahan, keterbatasan, mampukan dia menyampaikan isi hati Tuhan. Tolonglah kami semua Tuhan. Dan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berseru. Kita yang percaya mengatakan amin. Shalom jemaat sekalian. Senang sekali berjumpa dengan rekan-rekan yang ada di sini hari ini. Tadi mengatakan mereka suasananya cerah waktu latihan sebelum naik ke podium, dan mereka membawa sukacita tersendiri dengan lagu yang sangat indah. Boleh enggak sebelum kita dengar khotbah bertanya pada kanan kiri, bagaimana kabar saudara dan keluarga? Boleh tanya kanan kiri. Kalau belum kenalan tanya namanya ya. Jangan sampai ibadah selesai tidak tahu siapa yang ada di sebelah saudara ya. Tanyakan dengan penuh kasih dan tulus ya. Bagaimana kabar dari keluarga ya. Dan bukan sampai di situ, nanti di akhir firman Tuhan kita akan belajar bukan hanya bertanya ya, tapi kita mendoakan. Saudara, jangan kita menjadi netizen yang kepo. Kepo itu cuman pengen tahu urusan orang. Tapi jadilah kita menjadi murid Kristus yang care, yang peduli pada waktu kita tahu ada orang-orang yang sedang bergumul dan kita saling mendoakan. Itulah keluarga Kristen. Hari ini saya menyederhanakan sedikit tema khotbah pagi ini. Semoga rekan-rekan anak muda termasuk orang-orang tua lebih mudah mengerti. Saya terjemahkan dengan satu kalimat lebih sederhana ya. Memproteksi keluarga di tengah era digital. Nah, kita akan belajar firman Tuhan, satu ayat yang pendek tapi punya makna yang dalam. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Nah, saudara, menarik sekali di dalam terjemahan bahasa Inggris, kata yang digunakan untuk didiklah sama di dalam bahasa aslinya, yaitu train atau training.
Dengan kata lain, kita bukan hanya memberikan satu pengertian, kita memberikan training, tapi kita juga mengarahkan, memberikan instruksi. Namun ada yang lebih penting, kita bukan hanya memberikan perintah, kita bukan hanya menasehati atau mengarahkan, tapi kita sebagai orang tua di dalam konteks keluarga, kita memberi teladan, modeling. Dalam gambar ini, seorang anak yang masih kecil meniru apa yang dilakukan oleh mamanya. Sangat lazim anak itu selalu mencontoh apa yang dilakukan orang tuanya. Cara kita bicara, cara kita berkomunikasi dengan orang lain, cara kita bersikap, anak itu memperhatikan dengan luar biasa. Nah saudara, kata jalan di sana menarik sekali. Bukan hanya memberikan direction, tapi dikatakan dalam terjemahan yang lebih mudah dimengerti, kita mengajarkan pada anak-anak di dalam modeling, yaitu dalam hal apa? Kursus kehidupan. Sekolah kehidupan. Yang membentuk karakter, dan itu dimulai di dalam keluarga. Jadi orang tua jangan hanya menyerahkan pada sekolah, walaupun itu sekolah Kristen. Tugas guru memang membentuk anak-anak kita dalam education, pendidikan. Kita jangan hanya cukup menyerahkan pada sekolah minggu atau kebaktian anak-anak remaja. Mereka ada pembimbing, betul, ada guru, betul. Tapi tugas kita di dalam character formation, itu dimulai di dalam keluarga. Kita menjadi teladan. Nah, kita sangat bersyukur dalam rangkaian ibadah keluarga, baik kami di gereja di GCC maupun di tempat ini, kita mengadakan intergenerational service. Itu satu ibadah yang sangat indah, saudara sekalian, karena hari ini sulit sekali mengajak anak-anak muda untuk engage dengan adult people, orang-orang dewasa. Dan ini adalah satu research yang membuat kita harus aware and awake. Kita harus menyadari ada tantangan besar di dalam generasi antara usia 18 sampai 29 tahun. Dikatakan 22% anak-anak muda yang disebut dengan prodigals. Saya tidak tahu, mungkin adalah mewakili putra-putri ibu yang mengatakan tidak lagi mengidentifikasi diri mereka sebagai Kristen. Itu disebut dengan generasi yang terhilang. Anak-anak muda yang tidak peduli dengan kekristenan, anak-anak muda yang kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan gereja, dan meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja. 30% dikatakan kaum nomads, yaitu tetap mengaku diri Kristen, tetapi sudah tidak menghadiri gereja lagi, setidaknya selama sebulan terakhir. Pertanyaan saya, adakah anak-anak kita di rumah yang mungkin sudah berangkat remaja, pemuda yang kalau diajak ke gereja mengatakan, nanti saja, minggu depan. Sekarang saya lagi malas ke gereja. Ini mewakili kelompok nomads, kemudian ada habitual church goers. Masih ke gereja setidaknya sekali dalam sebulan terakhir, tetapi tidak memiliki kepercayaan inti tentang kekristenan. Mereka ke gereja, tapi kalau temennya ngomong apa yang bertentangan dengan kekristenan, mereka justru cenderung permisif, mengatakan bahwa kita harus menerima pendapat mayoritas, walaupun mungkin kita mengerti pendapat itu tidak selalu benar. Kemudian 10% disebut dengan resilient disciples, yaitu pengikut Kristus yang menghadiri dan terlibat dalam gereja, percaya pada otoritas Alkitab, mengakui penebusan Kristus, berkomitmen kepada Yesus secara pribadi, mengekspresikan gairah semangat mengubah masyarakat yang lebih luas sebagai perwujudan nyata dari iman. Bukan hanya mereka menjadi pengunjung gereja yang rajin, tapi mereka juga concerns dengan orang-orang di luar sana. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita punya anak masih mau datang ke sekolah minggu, kalau kita punya anak-anak remaja yang melayani, bahkan pemuda-pemudi yang masih mau datang ke rumah Tuhan, beribadah, kita harus bersyukur. Tetapi doakan keluarga-keluarga yang sedang struggle dengan anak-anak mereka, saudara sekalian. Dan ini tidak gampang, bagaimana kita perlu mengerti bahwa tantangan dunia ini sekarang tidaklah mudah, karena kita menghadapi generasi milenial dengan tantangan zaman. Kalau kita belajar di tokoh Alkitab, ada seorang bernama Daniel. Katakanlah Daniel seperti merepresentasikan generasi zaman kini. Nah saudara, ada ayat yang indah sekali
dari Daniel 1:17-20 dikatakan, saya hanya highlight yang berwarna merah dan biru, dikatakan Daniel di antara laki-laki yang lain, pria yang lain, Allah menganugerahkan, memberikan kepadanya knowledge, pengetahuan, skill, keahlian, wisdom, hikmat, insight. Bahkan 10 kali lebih pintar dari orang-orang yang pintar pada saat itu yang ada di Babel. Karena kita tahu Daniel dibawa ke pembuangan seakan-akan seperti diculik dan harus tinggal di sebuah negeri atau sebuah budaya yang sangat berbeda. Nah, saudara sekalian, dikatakan Daniel ini adalah seorang yang betul-betul hidupnya takut akan Tuhan. Dia punya pengetahuan, dia punya kepandaian, pengertian, kebijaksanaan 10 kali lebih cerdas dibanding pemuda-pemuda yang lain yang pada saat itu ada di wilayah kerajaan. Apa yang kita belajar dari generasi muda pada zaman Daniel yang sangat juga berkaitan, berhubungan untuk menjadi doa kita untuk generasi muda, milenial, anak-anak kita, penerus gereja, pemimpin masa depan. Kita berdoa supaya anak-anak kita atau pemuda-pemudi di gereja sama seperti Daniel, menjadi contoh yang baik, bahkan yang terbaik di dalam hal apa, saudara sekalian? Disiplin. Dikatakan tidak bercela, penampilan yang baik, pandai, berpengetahuan, dan yang paling penting, kalau karakter ini mungkin orang-orang dunia pun punya, tapi apa yang membedakan murid Kristus dengan pemuda-pemudi lain, hai anak-anak muda, ingat belajar seperti Daniel, karena Daniel seorang yang mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan. Nah, hari ini saudaraku, kalau kita belajar dari kisah Daniel, Daniel memasuki dunia baru yang tidak mudah. Karena pada waktu di Babel, dia harus belajar bahasa baru. Bukan hanya bahasa, budaya baru. Makanan baru, walaupun Daniel tidak berkompromi, dia tidak mau makan makanan berhala, dia harus belajar ilmu baru, tulisan baru, bangsa Kasdim, sistem sejarah baru, bahkan pola cara hidup yang baru, bahkan diberikan satu kepercayaan. Daniel itu bukan punya pengetahuan yang tinggi, tapi juga dia mendapatkan jabatan baru, bahkan nama baru. Daniel diganti namanya menjadi guru-guru sekolah minggu, jemaat. Di sini rendah hati semua, ya nggak mau jawab. Padahal jawabannya tahu Belsyazar, betul sekali Bapak Ibu, ya luar biasa, ya jawabannya tepat sekali. Sama dengan 3 yang lainnya, ya Daniel mendapatkan ujian yang sangat berat, dimasukkan kepada perapian yang menyala. Tapi malaikat Tuhan di sana hadir bersama 3 rekannya, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Nah, saudara sekalian, kalau kita gambarkan adalah situasi Daniel mewakili generasi zaman anak muda sekarang, tentu dunia Daniel beda dengan dunia anak muda sekarang. Tapi kita perlu berdoa, di tengah-tengah kita ada Daniel generation. Sengaja ada huruf besar di sana. Kita sudah familiar dengan kata AI, teknologi, digitalisasi dan sebagainya. Saudara, mungkin kita harus mulai dari pemahaman dulu. Kita sebagai orang Kristen bukan anti teknologi. Karena teknologi memberikan banyak sekali bantuan di dalam gedung ini. Waktu kita ibadah kita menggunakan alat teknologi. Bahkan Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, karena teknologi bisa menikmati ibadah seperti kita. Karena sakit, keterbatasan, tidak bisa datang ke gereja, bisa beribadah. Itu karena ada teknologi. Namun saudara-saudara, ada beberapa hal ketika kita memikirkan tentang apa yang menjadi sikap kita di tengah-tengah era digitalisasi. Mari kita belajar dari prinsip-prinsip ini. Kita untuk mudah mengingat, kita singkat dengan Daniel. D yang pertama adalah digital. Kita saat ini tinggal di tengah-tengah era digital. Hari ini anak-anak muda itu di tangannya ada gawai, ada gadget, ada handphone, dan anak muda sekarang atau anak-anak kecil bahkan, atau SMP, SMA, di depan dia ada laptop, di depan dia ada gadget, ada HP, bisa mengerjakan dalam waktu bersamaan. Papa mamanya tanya, lagi apa nak?
bikin PR. Tapi dalam pandangan kita dia lagi ngomong sama temennya, teman-teman ya. Bapak Ibu jemaat, mungkin kita merasa ini anak kayaknya bohongi saya nih ya. Lalu anak kita ngomong, "Pa, Ma, don't worry. I am multitasker." Wah, luar biasa ya. Sambil ngerjain PR, terima handphone, dan lihat tayangan YouTube dan sebagainya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita memasuki yang disebut dengan era digital dan anak-anak kita disebut dengan generasi digital. Namun sebagai orang tua, Bapak Ibu, kita harus menekankan prinsip-prinsip Alkitab. Supaya anak kita tetap diajarkan prinsip kebenaran. Mana yang boleh kamu lihat, mana yang tidak boleh kamu lihat. Dengan siapa kamu berkomunikasi, dengan siapa kamu harus berhati-hati. Tekankan firman Tuhan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hari ini anak-anak dibombardir saudara sekalian dengan berbagai keterangan informasi dari media massa. Kalau orang tua tidak mengerti, anak-anak kita bisa dipengaruhi dengan cara-cara yang terselubung dan mengerikan. Ketika saya memimpin seminar, ada seorang bapak mengatakan dia sangat concern dengan anaknya. Tidak pergi ke gereja langsung di mana dia harus beribadah. Tidak pergi ke sebuah tempat, tidak. Tapi karena dia berhubungan dengan orang-orang di sosial media, baru ketahuan bahwa saudaranya ini, dari bapak ini ikut ajaran sesat melalui sosial media. Dan mulai ada perubahan perilaku, sikapnya menjadi rebellious, tidak lagi mau datang ke gereja karena mengatakan saya sudah punya gereja sendiri. Dan baru diketahui kemudian anak ini mengikuti ajaran sesat. Kita orang tua harus hati-hati sudah sekalian. Kita juga perlu memagari anak-anak dengan doa. Tapi kita juga berdoa sama seperti Daniel. Kita butuh pemuda-pemudi masa depan yang cinta pada negeri, memberikan kontribusi pada negeri ini. Kita bersyukur menteri telah terbentuk dengan para wakil menteri. Dan di sana ada anak-anak Tuhan. Pemuda-pemudi yang cinta Tuhan. Dan kita berdoa semakin banyak anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan punya jiwa nasionalis. Daniel menghadapi tantangan, tekanan, ancaman karena imannya. Tapi justru Daniel juga tetap bergantung kepada Tuhan. Memperkuat imannya dengan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saudara, tidak ada resep yang bisa diberikan dalam perjalanan rohani kita. Memperkuat iman kita dengan cara apa? Menjalin relasi dengan Tuhan. Kita perlu datang ke gereja setiap minggu. Tapi kehadiran kita di gereja tiap minggu tanpa di backup dengan kehidupan rohani setiap hari, tidak mungkin akan memperkuat iman kita, saudara sekalian. Kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan dekat dengan saudara seiman di dalam komunitas. Karena itu kita penting, kita perlu komunitas, termasuk anak-anak muda, termasuk remaja. Karena di dalam perjalanan iman mereka membutuhkan spiritual companion, sahabat rohani. Saudara, Daniel punya karakter, dia selalu melakukan yang terbaik. Kalau saya khotbah pada anak-anak muda yang menjadi mahasiswa, atau anak-anak remaja yang sedang studi, saya menekankan hal ini. Mari kita menjadi pemuda-pemudi, anak-anak remaja yang excellent di sekolah. Dan itu menjadi kesaksian yang indah buat teman-teman kita yang belum percaya Tuhan. Tapi ada anak remaja begitu rohani. Pak, nilai tidak memberi keselamatan. Wah, luar biasa ya. Nilai tidak menjamin masuk sorga. Well, saudaraku, kalau saya berhadapan anak seperti ini, tapi kamu juga diminta pertanggungjawaban, bukankah di dalam Alkitab ada perumpamaan? Ya, yang dikasih 5 kembalikan 5, yang 2 kasih 2, dan seterusnya. Kalau hari ini kamu diberikan talenta, kemampuan, ability, knowledge, tapi kamu tidak menggunakan dengan maksimal, engkau harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Hai para pekerja karyawan, lakukanlah pekerjaanmu dengan excellent. Dengan melakukan yang terbaik itu menjadi kesaksian buat orang di sekitar kita. Jangan asal-asalan. Mari kita menjadi orang-orang yang berkualitas. Dan huruf yang terakhir adalah layani Tuhan dengan serius. Karakter Daniel. Kalau hari ini kita mau belajar seperti tokoh di dalam Alkitab, banyak tokoh-tokoh lain tentunya.
Tapi dari karakter yang kita belajar daripada Daniel, Daniel adalah seorang yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan melayani Tuhan dengan serius. Sudah di tengah-tengah era digital yang semakin canggih, kita sedang berlomba dengan kecepatan. Dengan pilihan-pilihan, ibu-ibu mungkin lebih tahu ya, mana beli barang yang murah ya, sampai akhirnya berjam-jam hanya untuk milih barang yang bedanya cuma 1.500, saudara sekalian ya. Ibu-ibu pasti memahami hal ini ya. Akhirnya bukan masalah 1.500-nya, uang kita habis, waktu kita habis, kita telat antar anak ke sekolah, jemput anak ke sekolah, gara-gara cenggo, saudara sekalian ya. Nah, dalam era digital kita semakin individualitas. Dan sesuai dengan tema hari ini yang disebut dengan suku digital. Digital natives, dikatakan generasi yang habitat aslinya adalah dunia digital dan benar-benar alami. Mereka dilahirkan ke dalam sebuah keadaan ketika teknologi terus berevolusi dengan kecepatan yang terus bertambah. Mereka bertatap muka satu sama lain dan dengan dunia mereka melalui peralatan digital. Itu dikatakan oleh Pransky. Saudara, ini menarik, istilah suku digital. Kita seringkali memikirkan di dalam mission, kita perlu mendoakan, mengabarkan Injil kepada suku-suku terasing. Tapi dalam konteks digital ada juga suku-suku yang terabaikan, yang hidup di dalam kesendirian, mereka mengalami kesepian, dan seringkali tidak terjangkau. Dan itu adalah masalah yang sangat serius. Karena hari ini dikatakan ada 270 juta pengguna digital. 63,5% dari penduduk Indonesia. Ini penelitian beberapa tahun lalu. Dikatakan pengguna paling banyak 10-19 tahun, rata-rata mereka menghabiskan waktu dengan digital mereka 8 jam per hari. Dan inilah era perang pengaruh di mana anak-anak saling tarik-menarik dengan orang tua dan itu disebut dengan digital generation. Satu kali ada anak 2 tahun masuk restoran, ya, nggak mau makan, protes. Mama papanya bingung, ayo makan. Wah, dicoba dibujuk, nggak mau. Nolak, teriak, wah suruh di restoran jadi denger semua, nggak mau, teriak. Jadi gimana dong? Ucup, 2 tahun loh. Si papa mama karena anak ini sering dengan suster, begitu rohani, oh mau cerita Yusuf ya, oke papa bacain. Mbak mau, ucup. Susternya lebih ngerti. Tuan, nyonya, pengen diputar YouTube. Dalam hitungan detik ketika dibuka YouTube, anak itu diem. Saudara perhatikan, sampai orang tua nggak tahu gimana bisa nenengin anak. Pada waktu mau makan sama-sama, tapi begitu lihat YouTube, langsung bahasa Yunaninya anteng, saudara sekalian. Wow. Belum lagi anak-anak yang keranjingan dengan game, berapa banyak orang tua yang bergumul sekali bukan? Dengan anak-anak yang kecanduan dengan game, dan ini menjadi masalah buat kita sebelum pandemi. Kita selalu, jangan main gadget terus, belajar. Pada waktu pandemi justru anak-anak belajar lewat gadget, saudara sekalian. Lihat itu handphonenya, ibu guru lagi nerangin. Lihat itu tabletnya. Kita bingung, anak juga bingung. 84,7% anak-anak mendownload gambar-gambar, tayangan-tayangan yang kita mesti aware. Apa yang mereka sedang saksikan atau lihat. Saudara, ini adalah generasi di mana anak-anak muda kita termasuk kita menerima banyak informasi, bukan? Tapi informasi tanpa presensi kehadiran menghasilkan isolasi, keterasingan, kesepian, sendirian. Ada seorang mantu mengatakan, saya concern dengan papa mama mertua saya. Mereka sudah lanjut, kalau diajak ke persekutuan banyak alasan. Tapi itu di kamar begitu anteng, sama juga ya. Lalu ditanya kenapa, papa mau lagi apa? Lagi lihat TikTok. Wah luar biasa ya. Ini opa-oma kungkung popo yang sangat modern. Melihat TikTok di kamar masing-masing. Bukan hanya pada anak muda, tapi juga termasuk orang-orang dewasa. Kita membutuhkan bukan hanya IQ, EQ,
Tapi ada istilah DQ, Digital Intelligence Quotient. Apa artinya saudara sekalian? Adalah serangkaian keterampilan teknis, metakognitif, dan sosio-emosional yang komprehensif didasarkan pada nilai-nilai moral. Dan yang memungkinkan individu untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang kehidupan digital. Tentu sebagai murid Kristus kita punya pemahaman harus berbeda dengan pandangan dunia. Kalau di luar sana ada istilah DQ, sesungguhnya kita membutuhkan DQ yang lain, yaitu discipleship quotient. Pemuridan terjadi di dalam keluarga di tengah tantangan teknologi. Teman-teman saya memuridkan anak-anak muda lewat teknologi. Mereka ada tersebar di berbagai kota di Indonesia bahkan di luar negeri. Tapi mereka melakukan discipleship. Kita tidak membuang teknologi, tapi kita memanfaatkan teknologi sudah sekalian. Pada hari ini seperti saya katakan tadi, kita perlu memuridkan anak-anak karena mereka adalah suku-suku yang terasing dan terabaikan bahkan ada di dalam rumah kita. Pemuridan 4H secara praktikal, kita baca yuk. Yang pertama apa? H yang pertama apa? Head, lebih keras, 1, 2, 3 apa? Head. Kemudian yang kedua, heart. Yang ketiga apa? Hand. Yang berikutnya, HP. Memuridkan anak-anak kita dengan cara berpikir. Cara mereka merasakan, cara mereka bertindak, termasuk dengan apa yang mereka sering pegang. Saudara, ada satu penelitian dari Bilangan Research Center, dikatakan ada 4.000 anak yang diwawancara, 4.000 loh. Kemudian anak-anak itu ditanya, sejauh mana papa mamamu cerita tentang Yesus? Sejauh mana anak-anak ini ditanya, papa mama sering ngomong tentang rohani? Hanya 23%, hanya 800 anak yang mengatakan yes. Papa mama sering ngomong tentang Kristus, ngomong tentang hal-hal yang berkaitan dengan Alkitab, tapi selebihnya anak dibiarkan sendiri. Saudara, hari ini kita perlu mawas dengan apa yang terjadi di dalam keterbatasan waktu. Kita harus mengembangkan kemampuan kita di dalam Christian Digital Quotient. Kita harus memegang unsur-unsur ini yang ada di sana. Karena kita harus memperhatikan bagaimana sebagai orang Kristen mengajarkan anak-anak kita bahwa identitas mereka tidak ditentukan oleh media. Identitas kita adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan jadi siapa dalam Kristus ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bagaimana kita perlu mengawasi anak-anak di dalam mengatur waktu. Kita perlu mengajarkan, jangan kamu habiskan waktumu untuk hal-hal yang sia-sia. Ajarkan firman Tuhan. Kita harus bijaksana menggunakan waktu. Karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara sekalian, ini juga tidak boleh diremehkan. Ada anak-anak yang melakukan bunuh diri karena dibully justru lewat sosial media. Tetapi bukan hanya kita concern tentang apakah anak saya dibully atau tidak. Jangan-jangan anak kita membuli orang lain. Tekankan pada anak-anak kita harus menggunakan mulut hati-hati. Tangan kita hati-hati, pakai perkataan postingan yang membangun. Jangan sampai melukai, mencelakai orang lain. Yang membuat orang lain hanya terluka, down dan discouraged. Kemudian bagaimana dengan keamanan? Ajarkan pada anak-anak, jangan memberikan identitas dengan sembarangan. Ya, kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ada anak remaja bicara di sosial media, dia pikir itu teman yang baik. Ini di luar negeri kejadiannya. Pada waktu bertemu dengan orang itu langsung ternyata orang itu bermaksud untuk menipu. Saudara sekalian, tapi anak-anak kita termasuk kita semua harus punya pemahaman. Menggunakan digital teknologi, membangkitkan rasa empati. Kalau di sosial media tersebar orang-orang yang sedang kekurangan, mengalami kemiskinan, pergumulan, penderitaan, apakah kita tergerak dan mau bergerak? Apakah kita punya belas kasihan dan empati pada mereka yang saat ini hidup di dalam kesulitan? Gunakan teknologi, gunakan apa yang kita dapatkan untuk kita punya karakter seperti Kristus ketika melihat orang banyak
Yesus tergerak oleh belas kasihan. Saudaraku, jejak digital itu penting sekali. Apa yang kita posting, apa yang kita tulis, apa yang kita responi, komentar kita di kolom komentar. Kita harus bijaksana menyampaikannya. Kita baca ayat ini 1, 2, 3. Apapun yang kita lakukan, kita harus melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita harus belajar kritis apakah keterangan ini benar atau hanya semua hoax. Jangan kita sebarkan kalau berita yang tidak benar, dan ajar anak-anak kita punya pengertian yang kritis. Tuhan meminta kita menguji segala sesuatu dan mempertahankan yang baik. 1 Tesalonika 5:21. Dan privacy yang terakhir. Bagaimana kita menghargai, honoring berbagai hal yang berkenaan dengan hidup pribadi orang lain. Jangan kita menjadi gossiper di sosial media. Jangan kita meneruskan berita-berita yang tidak penting, yang hanya menghancurkan relasi. Amsal mengatakan, jangan kita membocorkan rahasia orang, itu dalam bahasa sehari-hari. Kalau orang sharing di komsel, di komit, di kelompok kecil. Kalau orang itu percaya pada kita, jangan disebarkan. Supaya orang punya rasa percaya di dalam kelompok kita. Mereka bertumbuh bersama dengan kita. Nah, saudara, karena kita tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan poin demi poin, tapi ada highlight di sini. Dikatakan, firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Ulangan, katakanlah kebenaran itu kepada anak-anak kita setiap saat. Dari Ulangan 11, 18, 19. Tetapi kamu harus menaruh perkataan ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Penting sekali. Apabila engkau duduk di rumahmu, lagi ngobrol di ruang tamu, apabila engkau sedang berjalan-jalan, rekreasi, apabila engkau berbaring, akan menuju tempat tidur dan sebagainya, apabila engkau bangun. Hai orang tua, ajarkan anak-anak kebenaran, tanggung jawab orang tua yang pertama. Mulai menjadi teladan buat anak-anak. Mengajar, membicarakan setiap saat, itu seruan Shema. Dilakukan oleh orang-orang Yahudi atau Israel, dan rumah kita adalah menjadi tempat ibadah, bukan hanya gereja. Adakan ibadah keluarga, mendoakan anak-anak dalam bulan keluarga. Kita sudah dibagikan kartu seperti ini. Respon jemaat sangat baik ya, bukan hanya mendoakan dalam sebulan ini menghafalkan ayat firman Tuhan. Boleh bertanya, siapa yang sudah mendoakan anak-anak tiap hari? Luar biasa, jemaat di sini rendah hati semua ya. Gak mau sombong angkat tangan, tapi saya punya keyakinan sudah melakukannya. Saudara, gunakan ini bukan hanya selama bulan keluarga, Oktober. Tapi gunakan momen-momen di mana mendoakan anak kita, membacakan ayat firman Tuhan setiap hari. Saudara, di akhir perenungan kita pagi ini, ingat gereja sebagai keluarga. Maukah kita dengan serius, di samping kita tahu ada pokok doa di MPD pada hari Sabtu pagi kita, tapi dengan serius mendoakan keluarga jemaat. Bukan tanpa alasan, tadi saya meminta jemaat saling bertanya. Tapi kita sebagai komunitas tubuh Kristus, kita harus saling mendoakan. Bertanya, apa pergumulanmu? Apa yang bisa kami doakan? Doakan untuk pergumulan keluarga kita sendiri. Kalau kita punya trust pada kelompok kecil, di komit, komunitas yang terdekat dengan kita, sharing. Supaya kita tidak berjalan sendiri. Dan yang tidak kalah pentingnya, mendoakan keluarga pemimpin, pengurus gereja, majelis, keluarga hamba-hamba Tuhan. Iblis tidak tinggal diam. Yang hari ini dirusak oleh si jahat adalah keluarga-keluarga Kristen. Kita perlu membentengi dengan doa. Mari tundukkan kepala. Kita akan mengambil momen untuk berdoa. Hari ini Bapak Ibu, para pemuda-pemudi yang terkasih, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan keluarga saat ini. Ada banyak perjalanan yang sulit yang mungkin Bapak Ibu jemaat hadapi. Seringkali kita ingin menyerah,
Tapi mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap berserah. Mari kita belajar berempati kepada keluarga-keluarga jemaat yang mungkin saat ini sedang di dalam kesedihan, kedukaan, kehilangan, menghadapi sakit penyakit, masalah yang begitu pelik, terlibat utang piutang, tapi juga ada mungkin masalah kerohanian yang sangat serius. Ada beberapa anak dari teman kita yang kita tahu karena orang tuanya share dengan kita tidak ke gereja lagi. Mereka hidup di dalam kebebasan, mereka meninggalkan Tuhan. Doakan. Kita tidak membicarakannya di belakang. Tapi justru tugas kita adalah mendoakan mereka, sebut nama mereka kalau itu anak teman kita yang kita kenal. Dan doakan keluarga dari pemimpin gereja, termasuk para hamba Tuhan. Tuhan, Kau tahu perjalanan hidup setiap anggota keluarga yang hadir pagi ini. Baik yang ada di rumah mengikuti ibadah, karena keterbatasan, karena sakit penyakit, Tuhan Kau menghibur mereka juga, menguatkan mereka. Kami merindukan gereja kami menjadi the community of prayer. Komunitas yang berdoa. Doa adalah sebuah kerinduan, sebuah kehausan, bukan keharusan, bukan keterpaksaan. Kami butuh Tuhan setiap saat. Pada waktu di gereja ada persekutuan doa. Tidak ada alasan bagi kami tidak punya waktu untuk berdoa. Karena sering kali kami memberikan waktu lebih banyak untuk hal-hal lain. Padahal doa adalah sesuatu yang esensial di dalam perjalanan rohani kami. Tuhan tolong kami. Jadikanlah kami menjadi umat yang berdoa. Murid Kristus yang berdoa. Dan akhirnya membawa sebuah transformasi perubahan. Bukan hanya di dalam keluarga, tapi juga di dalam gereja. Berkati jemaat-Mu Tuhan.